Oke guys, welcome back kembali lagi bersama saya Airofi Tutorial. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Amin. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat form sederhana. Jadi form permulaan HTML jadi seperti ini. Untuk jadinya seperti ini. Ada username, ada inputnya, ada password, dan namanya option ya, option button ini cek buttonnya mungkin cuma sampai sini aja, karena nanti kalau kepanjangan kalau di bawahnya yang ini besok saja. Oke, langsung saja buka kode editor kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan VS Code karena editor favorit saya, rekomendasi dari Pak Sandika Gali. Oke, klik Ctrl New, Ctrl N untuk membuat file baru, dan Ctrl Save atau bisa langsung buat browser. Ini saja, di sini saya namakan dengan pertama .html. Jadi dotnya HTML guys ya, karena ini file HTML. Oke, ini usah saja, kita langsung saja .html, dan nah ini sudah HTML. Kemudian kita langsung buka saja di ini. Oke, nah sini kita buka, double klik ini langsung ya yang akan kita buat. Oke, langsung saja yang pertama. Jika kalian menggunakan VS Code, kalian tinggal tab shift dan angka 1 ya, maka akan keluar emet ya, namanya emet seperti ini. Ini kita menggunakan ini, kita saja tab. Kalau yang tidak menggunakan VS Code bisa langsung dicontoh saja, gitu saja. Oke, nama dokumennya pertama. Oke, di sini kita yang pertama ya, kita ini ada body, ada HTML. Di sini space-nya saya kecilkan menjadi 2 saja. Cuma biar kepanjangan. Oke, yang pertama karena kita akan membuat table ini, jadi agar ada kotaannya seperti ini guys. Kotaannya ini table form. Jadi kita harus menuliskan table. Tab, langsung enter aja. Kemudian untuk mengatur border-bordernya, kita kasih border untuk ketebalannya 1 saja. Satu saja. Cell padding di jarak antar sel. Kalau misalkan kalian belum tahu apa itu cell padding dan lain-lain, nanti besok saya akan buatkan videonya. Cell padding, ini border, cell padding, dan satu lagi ada namanya cell spacing guys. Mungkin lebih besar aja, ini besar. Cell paddingnya kalau ya udah satu aja. Oke, kemudian setelah table di bawahnya kita juga harus menunjukkan namanya form. Jadi ini chat tab guys ya, saya ulangi form. Oke, actionnya karena kita belum membutuhkan saja, tapi nanti kalau mau baca harus ya. Jadi kenapa harus dikasih form? Jadi guys, kalau kalian membuat table ini ya dan tidak membuat form, nanti ini sudah di semua dikirim atau dihapus, ini tidak akan bisa karena tidak masuk ke dalam form. Jadi harus menggunakan form. Oke, selanjutnya kita membuat table body. Table body itu untuk badan tablenya. Untuk membuat table body kalian tinggal tulis tbody, type, kemudian enter lagi. Kemudian setelah membuat table body, ada yang namanya tr dan td. Tr itu table row. Jadi seperti ini ya, ini row. Ini row. Ada data. Satunya lagi td, table data.
atau langsung saja. Table row itu berarti satu baris guys ya. Row itu kan satu baris. Row baris. Kolom, kalau ini kan baris ini namanya row. Kalau apa? Kolom. Ini satu kolom, kolom, 3 kolom, 4, 5, 6, 7. Tapi nanti kita buatnya sampai ini aja. Nah, biar gampang. Ini nanti terlalu lama. Ini jadi ini satu row. Table row-nya ada 2 ini. Satu row ada 2 data. Pertama langsung saja table row. Sebentar. Yang pertama untuk memasukkan username data yang pertama table data kita tulis td ini tr dan td. Oke, table data kita masukkan label untuk username, tulis di sininya juga username. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini tadi kan ini tapi masih tulisnya 1 guys, ini tapi harusnya 2 karena untuk menentukan username-nya di sini. Jadi di bawah sini kita tulis lagi td. Kenapa kok tidak di bawah yang sini? Karena kalau kita nulisnya td-nya di sini, jadi tidak row. Di sini nanti baris ke bawah, jadinya kolom, malah username-nya ke bawah. Jadi kita tuliskan di sampingnya. Kalau tadi bukan pakai label ya, tapi namanya input. Oke. Input. Nah, biar dulu guys. Inputnya tipenya teks. Ini yang kita kasih ID. ID-nya sama seperti ini, atasnya user. Kita lihat. Nah, jadi sampingnya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau menggunakan ID, tadi itu kan ada for username, ID-nya username. Jadi kalau ini diklik, ini bisa langsung masuk ke sini. Seperti di login kalau kalian lihat di Facebook kan, ini tidak perlu. Ini kalau ingin baca ini juga bisa. Nah, fungsinya for dan ID. Oke, kita langsung ke bawah ya. Ini kopian aja ya biar cepat, biar kalian gak bosan nonton tutorialnya. Oke, langsung aja for yang kedua, password. Ini langsung aja. Kalau kalian menggunakan VS Code, kalian tinggal pencet Ctrl D. Jadi ini menyeleksi nama-nama yang sama. Nah, sekarang password. Kalau password typonya password juga. Ini kecil guys. Ini udah ini password kecil. Kenapa typonya password? Oke. Kalau tipenya password jadi pasti tulis, nah munculnya titik-titik seperti itu ya. But kalau tipenya si ganti teks, ini nah mana aja password kok kelihatan, soalnya di sini pakai ada yang gambar mata itu, mata XD itu. Nah ini tipenya password, belum sampai kalau membuat yang itu. Oke, tipenya password. So berikutnya apalagi nih, pria wanita. Oke, ini membuat namanya option ya. Jadi ini option tuh hanya bisa diklik satu. Kalau jackpot bisa banyak. Ini semuanya hobi. Option. Jadi kalau yang kemarin kalau itu lihat video saya yang visual basic, nah itu kan kalau option cuma bisanya satu, kalau jackpot bisa banyak. Tapi ini kita menggunakan yang lebih terbaru lagi dari visual basic, namanya itu HTML dan nanti ada bumbu-bumbu CSS dan JavaScript, tapi itu akan dijelaskan besok-besok saja, jadi tidak pusing. Oke, selanjutnya kita menggunakan tr lagi untuk mengisi option button. Enter, kita membuat table data.
data kita isi dengan ini. Kita isi dengan input tipenya radio button bisa, saya lupa karena itu namanya adalah radio button. ID-nya ID-nya pria, name-nya. Jadi name-nya untuk menentukan ini maunya apa, kan ini jenis kelamin. Kelamin itu, jadi di sini kita isi dengan F lagi guys. Ini kayaknya terlalu panjang ya, saya entar aja lah. Or kita isi dengan seperti tadi, pria, dalamnya isinya pria. Satu lagi ini kita coba aja, bentar aja. Biar juga ini data karena di pria dan wanita ya, jadi ini copy aja, pasta ini ganti jenis, pencet Ctrl D ya, nominasi semuanya ganti ini, pin yang ini ganti dengan besar. Oke, Ctrl S untuk save. Sekian, kembali ke sini kita refresh atau kita Ctrl R pasti dengan Ctrl R. Nah, jadi sepertinya ini ya, ini jadi seperti ini guys. Nah, dan kenapa ini kok tidak segini full, tidak seperti ini ya full ya, ini kan full. Ini ada namanya close span. Close span itu untuk mau seberapa kotak, mau seberapa full kotak yang kita buat. Misalkan kalau di sini kan ini tadi TR-nya ada 2 ya, TR-nya 1, cuma tabel datanya 2. Nah ini kalau tabel datanya 10, ini kan ada banyak sekali kotaknya. Nah kalau yang bawah ini jadinya cuma 1 gini guys, soalnya di TD-nya kita cuma memasukkan 1 TD, sedangkan datanya banyak. Dan gimana kalau caranya biar ini bisa full sampai sini, itu ada yang namanya call span. Ya, jadi ada yang namanya call span, kita taruh di sini. Nah, ini TD ini menutup. Kalau TD-nya dimasukkan ke masing-masing 2 TD, wagu guys, enggak kayak di programan lainnya, malah nggak bisa diklik nanti pilihannya. Oke, kita klik di sini call span. Gitu. Karena ininya 2, di call span-nya juga 2, dan itu call span-nya 2. Oke, nah ini ya menyangkut semua, jadi itu call span khususnya. Kemudian yang terakhir, combo box. Dapat lagi guys TR ya, siapa yang masih nonton semoga nggak bosan nih. Oke, kita sekarang TR lagi, ini sorry grogi nih. Jadi kita inputkan input labelnya checkbox. Jadi ini namanya checkbox, ini namanya checkbox, kalau ini namanya combo box nih data tulisannya. Checkbox combo box, kalau combo box nih pilihan. Jadi besok aja lah, nggak kepanjangan biar gak bosan.
Oke, inputnya checkbox, kita kasih ID misalkan hobi, makan, semuanya kita enter aja. Label for makan, labelnya makan. Kemudian kita kopikan kedua, input kedua. Nah, langsung aja 3 guys, masih ada 3. Makan di sini minum. Kontrol D lagi. Minum. Tapi kok minum? Minum air putih ya seharusnya guys. Jangan minum minuman beralkohol, tidak boleh. Harusnya minumnya infus water setelah olahraga, itu baru sehat. Sip. Makan, minum, dan tidur, ini hobi saya nih, mager. Oke, Ctrl S kalau udah semuanya. Kemudian kembali ke browser, lalu Ctrl R untuk terus. Oke, jadi seperti ini ya. Nih kenapa ini separuh lagi sudah tak bilang kan, ini ada yang namanya close span karena tadi belum dikasih close span. Kalau cekok bisa benar-benar hobi, makan, minum, tidur, wah jadi gendut. Oke, sekarang di sini kita kasih close span 2. Nah seperti ini. Jadi close span itu sangat berguna. Terus kalau close-span-nya 5, oke, coba close-span-nya 5 gimana hasilnya ya. Saya masih penasaran nih, close-span-nya 5 tuh tidak tersedia apa, karena di sini datanya cuma dua semua itu. Ini 3 dan cuma 2 kolom. Oke, jadi close-span-nya cukup 2. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Untuk kelanjutannya kita bisa teruskan besok ya, agar kalian juga tidak terlalu pusing omongan saya menjemput seperti rapper ini. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih atas semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, request, kritik dan saran. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Thank you.